Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Kiranya tetap sehat ya. Dan terus pakai masker Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang sibuk. Sibuk bekerja, sibuk berkarya. Saudara, kalau kita perhatikan kata kerja di dalam Alkitab itu jutaan. Kata kerja artinya Allah membimbing, Allah melakukan ini, Allah bertindak, Allah menolong, Allah menempatkan, Allah. Kata kerja dalam Alkitab itu sangat banyak menunjukkan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sibuk berkarya, sibuk bekerja. Di dalam diri anaknya Yesus Kristus, kita melihat Allah adalah Allah yang super sibuk. Ya kan? Pelayanannya terus dilakukan secara luar biasa. Dan itu mengagumkan. Konsisten dengan itu, Allah dalam Roh Kudus, Allah Roh Kudus juga adalah Allah yang bekerja. Ya kan? Allah yang bekerja. Bahkan kata parakletos, ya kan, atau sang penghibur, yang menguatkan, yang memampukan, yang mengokohkan, itu udah jelas bahwa Roh Kudus adalah Roh yang bekerja. Dan memang seperti itulah Allah kita. Dalam kitab Kejadian, kalau orang pertama kali membaca Alkitab, dia akan dibuat bingung. Karena dalam Alkitab kita, terutama dalam ayat Kejadian, dalam kitab Kejadian maksud saya, itu tidak digambarkan Allah yang seperti raja duduk di singgasana, lalu mengatur-atur segala sesuatu dengan menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Enggak. Ternyata adalah Allah yang menciptakan. Dan apa yang diciptakannya? Ya alam semesta. Bahkan di sana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, dan setelah semua tersedia, Allah menciptakan manusia. Dan ada pesan yang kuat tuh di sana dikatakan, seakan-akan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk manusia. Maka manusia diciptakan terakhir. Setelah semua tersedia, lalu Tuhan menciptakan manusia dan ini kamu pelihara, ini kamu kuasai, ini kamu eksplorasi, ini kamu kelola, ini kamu manfaatkan dan seterusnya. Ya kan? Betul nggak, saudara? Tuhan bekerja menciptakan, kemudian manusia diciptakan di akhir untuk mengelola itu semua dengan bertanggung jawab. Allah bekerja, sibuk bekerja. Dan tahukah saudara, kalau kita perhatikan kitab Wahyu, Kejadian Allah bekerja, di akhir Allah itu juga bekerja loh saudara. Silakan perhatikan pasal-pasal terakhir kitab Wahyu. Ya, pasal 21, pasal 22 itu kan pasal terakhir di dalam kitab Wahyu. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Wahyu 21, mulainya dari situ. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan seterusnya, kalau saudara baca, Allah membangun kota. Allah bekerja membangun seperti sebuah kota, sebuah bangunan-bangunan megah, ya, bangunan-bangunan luar biasa dengan bahan-bahan yang luar biasa. Intinya sebuah kota.
Intinya bekerja, intinya membangun, intinya berkarya. Kayak nggak ada habisnya, saudara. Diawali dengan bekerja dan berkarya, diakhiri dengan bekerja dan berkarya. Pesan ini begitu penting untuk kita, sangat kuat memberi pesan kepada kita agar tidak berhenti berkarya, tidak berhenti bekerja, tidak berhenti menjalani kehidupan untuk menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu sesederhana apapun, hasilkan itu. Menghasilkan senyum bagi seseorang, menghasilkan kebahagiaan bagi orang lain, menghasilkan sukacita bagi sesama, menghasilkan uang, menghasilkan manfaat, menghasilkan solusi, menghasilkan jalan keluar, apapun, saudara. Intinya terus berkarya, terus bekerja sampai akhir. Tuhan mengawali dengan karya dan bekerja, dan Tuhan tidak berhenti sampai akhir. Kejadian sampai Wahyu menegaskan bahwa Tuhan kita bekerja dan berkarya. Mari kita melakukannya. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.